Dari Kudus ke Jakarta kembali lagi di Podcast Patria. Podcast hari ini spesial. Episode kali ini juga sangat luar biasa karena kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Supriyadi. Selamat sore. Selamat sore. Siang. Sore ya? Sore untuk Pak. Ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk bisa hadir di Podcast Patria, dan kebetulan kami juga yang hadir di rumah Pak Supriyadi ini. Wah, sungguh sangat spesial momentumnya dan kami sangat berbahagia sekali, Pak. Gitu. Dan kita juga kedatangan host nih ya. Host baru. Magang. Host boleh magang kenalan ya? Dong host magangnya. Halo teman-teman Patria. Ya, gimana caranya? Nama ya. Kita kenalin nama dulu ya. Nama saya banget ya. Nama aku Anan. Di sini ya kita bareng nih untuk nge-host di kesempatan yang baru ini. Kalau masih nggak asing mukanya Anan, ada di episode sebelumnya. Ada. Nah. Tapi saya waktu itu mungkin lebih tidak berambut ya dari sekarang. Iya, sama kita ya, agak pendek waktu itu ya. Agak pendek rambutnya. Kurang ganteng. Waduh, kurang ganteng. Ganteng kali. Dan kelihatannya sempat agak-agak mirip. Agak mirip ya? Kayaknya jauh sih kata gue sih. Agak jauh. Kenapa tuh emang? Ada apa tuh emang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Intermezzo saja. Intermezzo. YTTA kalau kata orang. YTTA yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Oke, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Pak Supriyadi ini bisa dikatakan sebagai bapaknya umat Buddha di Indonesia. Ya, tentunya kita tidak asing lagi dengan sosok beliau. Kemana-mana bisa ketemu sama beliau, acara-acara yang luar biasa besar maupun yang acara sederhana, Bapak ada. Ada. Jadi tentu sangat dekat sekali dengan kita, Bapak ini sosoknya. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat, Pak, atas penghargaan yang diperoleh di Bangkok waktu itu, Pak. Pilar Cakradama. Pilar Cakradama. Mungkin sebelum kita mulai ke pembahasan yang khusus, boleh Bapak izin cerita dulu mengenai penghargaan itu, Pak. Gimana tuh bisa? Ya, dalam beberapa waktu lalu, tanggal 2 Juni yang lalu, saya diundang oleh Sang Raja untuk menerima penghargaan Pilar Dharma Cakra. Nah, pilar itu merupakan penghargaan yang diberikan oleh Sang Raja kepada para orang-orang yang dianggap ya punya jasa untuk pengembangan agama Buddha. Nah, dari Indonesia kami berdua, yaitu saya dengan satu orang lagi, Pak Kadarusman. Nah, kami diajukan melalui Bante Wongsin selaku Dharma Duta Thai Indonesia. Itu yang terjadi. Dan sesungguhnya itu waktu itu akhirnya tahun 2025. Tapi karena saat itu ada persoalan kondisi yang tidak memungkinkan di Thailand, maka baru kemarin tanggal 2 Juni diserahkan oleh Putri Sirindon langsung. Sirindon. Pas banget setelah Waisak itu berarti ya, 2 Juni. Pas. Jadi hadiah untuk kita juga nih umat Buddha di Indonesia khususnya. Ya, jadi habis selesai Waisak tanggal 31 malam saya kembali ke Jakarta, sampai di rumah tanggal 1 subuh. 1 sore saya udah berangkat lagi ke. Kok tahu banget sih jadwal? Kok tahu ya? Agak tahu ya. Ya udahlah ya teman-teman. Mungkin Anda ini Intel ya. Saya kebetulan ini Intel amfibi saya. Menyelam ke dalam-dalam tuh. Menyelam ya. Oke, boleh Nan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Bapak. Sebenarnya makna dari penghargaannya itu apa sih, Pak? Kalau bisa kita tahu nih. Kan kita hanya tahu nih Pilar Cakradama dianugerahkan kepada Pak Dirjen sebagai kontribusi di Indonesia sendiri. Tapi sebenarnya makna tersendiri dari pilar itu apa sih? Ya, pilar ini satu simbol ya. Jadi kenapa pilar Dharma Cakra? Mungkin simbolnya adalah simbol pemutar roda Dharma. Itu yang mungkin saya kaitkan dengan nama penghargaannya adalah
dalam kategori penyebar luasan agama Buddha di berbagai negara, khususnya Indonesia. Itu yang diberikan oleh nama penghargaannya. Dan setiap negara ada 2, dan setiap tahun itu banyak sekali yang terima. Kemarin habis ada sekitar 200 orang penerima. Ada kelompok rohaniwan, biku, ada kelompok umat awam. Inilah sesungguhnya perhatian dari negara Thailand dalam rangka penyebar luasan Buddha Dhamma di berbagai penjuru. Karena yang hadir tidak hanya dari Bangkok, tapi juga berbagai negara. Nah, berhubungan dengan penyebar luasan ajaran, ya kan? Bagaimana Bapak bisa dari kecil mengenal ajaran agama Buddha itu? Mungkin di kampung halamannya penyebarannya seperti apa sampai bisa mengenal agama Buddha secara seperti sekarang? Dan juga mungkin secara personal Bapak saat masih belia itu seperti apa sih? Mungkin dari kota di mana? Kan pasti banyak yang belum tahu nih, bisa jadi, ya kan? Ya, jadi kalau dirunut dari masa kecil ya, kita semua itu beragama Buddha itu dari keluarga dan orang tua. Ya. Jadi kalau dikatakan belajar dari mana, ya dari orang tua. Karena saat saya dilahirkan tahun 67 itu juga orang tua sudah beragama Buddha. Artinya bahwa saya sudah masuk SD itu sudah mengenal beberapa tradisi agama Buddha. Nah, itu memang dari mulai desa kecil di Kabupaten Kudus, ya namanya Desa Tanjung Rejo, kemudian Kecamatan Cikulo. Nah, di situ kami ada wihara yang namanya Wihara Buddha Murti. Nah, kebetulan kedua orang tua saya, baik bapak maupun ibu, semua keduanya juga aktif menjadi pengurus wihara itu. Bahkan juga menjadi pengurus organisasi agama Buddha yang saat itu berada di wilayah Kabupaten Kudus. Nah, di Kudus ini memang ada beberapa mazhab yang berkembang. Jadi dari Budayana, Theravada, Nichiren. Oh, Nichiren. Luas sekali. Cukup banyak di Kudus itu. Dari zaman dulu itu sudah ada. Kebetulan yang di tempat kami, ya di Tanjung Rejo ini adalah teman-teman dari komunitas Budayana. Nah, itulah suasana. Kalau dikatakan di Kudus itu, ya kumpulannya memang berbeda-beda. Tapi hal yang menarik di Kudus, saat kegiatan mereka bersama-sama ngumpul jadi satu. Jadi tidak ada lagi sekat ini dari mana, tidak ada. Setiap kegiatan mereka bersama-sama. Bahkan kegiatan Wesak bersama juga dilakukan, Katina bersama pun dilakukan. Nah, itulah suasana yang dibangun saat itu. Nah, sehingga kalau dikatakan apa pengalaman kita belajar agama Buddha sejak kecil, memang kita tidak seperti saat ini. Kita itu hanya membaca buku yang namanya buku Pancaran Bahagia. Wah, apa tuh? Bukunya kecil. Apa itu? Nah, tapi nggak tahu sekarang tuh, masih mungkin nggak ada lagi buku itu. Itulah buku-buku Parita yang diawali dengan tentang penjelasan tentang Buddha, Dhamma, dan Sangha Tiratama, tentang ketuhanan. Ini buku yang saya baca dari sejak awal pertama kali kita belajar agama Buddha itu. Karena tidak ada guru agama. Nah, guru agama itu honorer waktu itu yang ada. Jadi termasuk orang tua saya juga. Jadi para pembina agama itu dilatih, dikursuskan, dan mereka lah kemudian ngajar di sekolah-sekolah itu. Dan bukan di jam belajar, tapi di luar jam mengajar, jam belajar seperti biasa. Itu kondisi, situasi ya saat itu di mana agama Buddha mungkin ya baru tumbuh ya. Karena sejak kecil usia SD atau 70-an saya. Baru muncul berarti. Iya. Itu kondisinya. Itu aja nggak familiar sama bukunya. Yang kita tahu kan lu waktu SD mungkin buku Ehi Pasiko, ya kan? Ehi Pasiko, komik. Ya. Ini apa ini Pancaran Dharma ini? Kecil bukunya. Wah. Kayaknya bisa dibilang apa ya? Buku jurus kali ya. Buku jurus. Kalau di jam di luar
pembelajaran berarti tidak masuk dalam kurikulum zaman dulu berarti. Ya, Untuk ajaran agama gitu. Betul, dan sebatas untuk memberikan nilai. Hmm. Karena harus ada nilai agama. Iya. Nah, caranya bagaimana ya usaha dari komunitas kita ini, ya orang-orang tua kita dulu memberikan pelatihan, pembelajaran untuk mendapat nilai. Itu saya alami sampai saya SMA. Nah, bahkan sampai kuliah pun juga sama. Jadi tidak ada pembelajaran di kelas, semua belajar di luar. Nah, di SD sampai SMA itu adalah di wihara. Kalau di kuliah juga sama di wihara, karena tidak ada ruang kelas yang ada. Kami di waktu kuliah juga tinggal hanya 2 orang yang beragama Buddha, karena per semester beda. Tapi kami punya komunitas waktu itu juga seperti KMB sekarang ya. Iya. Nah, kami punya komunitas juga untuk yang ada di selama kuliah itu juga ada. Berarti Ini gimana nih? kosong nih mejanya. Iya nih. Kayaknya butuh sesuatu. Butuh sesuatu nih. Boleh. Yanto. Yanto. Waduh. Oh, aduh. Ada bakso. Ada bakso. Nih kita bisa lihat di sini ya, mejanya lumayan rame Iya, kebetulan ya, ada ada singkong, singkong, ada kroket, bakso. Iya, makan ini ada Waduh. ulang tahun siapa? Ulang tahun siapa ini? Apakah termasuk dan ulang tahun yang berwarna biru-biru? Waduh. Apa tuh? Apakah ini memperingati ulang tahunnya Patria? Ulang tahun Patria. Dia udah lewat. Oh, udah lewat ya? Desember. Desember. 30. Udah lewat. Nanti kan ke depan ini Desember. Iya benar 31 ya. Oke. Ya, itu kondisinya. Ya. Berarti aktif juga di dalam kepemudaan sendiri. Karena kan tadi kan di tempatnya Bapak kan ada komunitas juga, harus di kampus sendiri tadi dibilang ada KMB yang seperti KMB. Berarti Bapak ini termasuknya aktif di dalam sebuah komunitas Buddhis termasuknya. Ya, sesungguhnya aktif juga aktif ya, karena kegiatan pemuda dulu sering mewakili kakak saya. Dulu kakak saya pertama itu kalau kegiatan waktu itu namanya memang sebelah ya di Budayana ya. Nah, itu kakak saya sering berangkat. Ya, saya sendiri jarang berangkat karena memang nggak banyak mengenal waktu itu. Karena saya wakilnya cuma 1 biasanya. Oh iya. Nah, 1. Nah, itulah yang kemudian saya lebih jauh belajar agama itu ya setelah saya lulus dari kampus, dari UNS. Nah, disitulah kami ketemu dengan beberapa pemuda se-Jawa Tengah. Jadi saat itu kita ada pertemuan pemuda se-Jawa Tengah di Semarang. Kita kumpul berbagai komunitas yang agama Buddha. Nah, dari situ kemudian saya ketemu dengan 1 orang pemerhati atau pegiat pendidikan. Nah, saya masuklah ke sebuah institusi yang namanya Institut Ilmu Agama Buddha Separatungga Boyolali. Dari situlah saya mulai masuk, ya tinggal di kampus itu. Nah, diminta untuk membantu mengembangkan kampus, sekaligus juga saya belajar memperdalam agama. Itu betul-betul masuk belajar agama. Tapi sebelumnya kalau semasa saya tinggal di rumah dari SD sampai SMA itu ya belajarnya dari orang tua dan dari para rohaniwan yang memang seringkali mengadakan pembinaan di wihara Buddha Murti itu. Tapi masih banyak yang tradisi saja ya Pak? Sudah bagus karena di sana yang sering hadir adalah bante-bante dari Sang Agung ya waktu itu. Oh, Ya, termasuk ada 1 tokoh besar kita yang namanya Biku Dewa Dhammaputra itu yang sering melakukan pembinaan di wihara. Dan di situ pun juga kadang-kadang karena di wihara belum ada kuti ya, jadi kadang tinggalnya di rumah orang tua. Oh, di rumah Pak? Nah, disitulah kemudian kita kadang-kadang banyak diskusi dengan beliau. Berarti rumahnya dekat ya dengan wihara itu? Ya, dari wihara kurang lebih sekitar 200 meter lah dari rumah. Rumah tetangga. Reaksi saya Itu sangat-sangat kalau baru ya. Tengok wihara. Wihara udah
seperti itu. Itu proses saya mulai mengenal dan kemudian mencoba memperdalam saat saya setelah lulus dari perguruan tinggi itu. Nah, kalau kita tarik mundur sedikit, Pak. Waktu masih belianya Bapak atau saat masa remaja. Hobi atau kegemaran Bapak ataupun passion itu, Pak. Apa sih, Pak? Mungkin teman-teman juga pengen tahu gitu ya, penasaran. Kalau dibilang passion, hobi khusus sebenarnya saya itu nggak bisa mengenali diri. Karena apapun yang saya kerjakan, ya saya lakukan dengan penuh hati ya. Contoh ya, dengan orang tua. Saya diajari cara apa ya, bekerja. Karena kita ini kan dari keluarga biasa-biasa saja. Orang tua saya hanya seorang guru sekolah dasar dan ibu saya juga hanya ibu rumah tangga. Tapi setiap saat beliau ini punya punya semangat untuk mencukupi kebutuhan itu dengan membuka usaha. Katakanlah membuka kue. Oke. Oh, ya. Jadi kalau lagi ada pesanan kue, ya tugas saya membantu. Dulu saya kalau membuat kue apa namanya, kue bawang ya. Kue bawang. Nah, itu saya tuh spesialis yang giling. Oh, yang stick gitu ya? Ya, saya sebenarnya giling. Nah, karena giling ini harus ketelitiannya apa? Dia bolak-balik agar dia bisa padat dan saat dia digoreng dia bisa empuk. Nah, kalau sekali giling nggak bisa. Dia harus ada tekniknya. Itu pun saya lakukan. Harus berkali-kali berarti. Sama juga. Saya punya pengalaman juga di SD waktu itu. Di SD itu ada lomba perpustakaan namanya. Gimana itu? Lomba perpustakaan. Kalau zaman sekarang itu ya lomba literasi namanya. Oh. Itu. Jadi apa dilombakan? Jadi kita punya kewajiban membaca 5 buku. 5 buku harus tahu, ya harus hafal setiap bukunya, siapa tokohnya, apa perannya, dan ada di halaman berapa. Detail. Kayaknya kalau lomba zaman sekarang gitu sepertinya nggak ada yang ikut. Iya. Kayaknya Sekarang udah ada lagi seperti itu. Nah, kita punya kewajiban menceritakan kembali isi buku itu. Nah, setelah cerita kembali, kemudian ada semacam apa ya, semacam respon atau penguji. Ini halaman berapa itu ditanya kembali. Nah, tapi yang namanya apa ya, tidak semua itu bisa hafal dengan baik. Ya, dari 5 buku itu ada satu buku yang saya kurang ada hal yang ditanyakan saya nggak bisa jawab. pastilah. Nah, akhirnya ya sampai 3 kecamatan itu. Karena antar SD sekecamatan. Nah, saya mewakili SD saya, SD Tanjung Rejo. Nah, dulu belum ada motor. Pergi kemana-mana sepeda angin. Sepeda angin. Jadi saya dibonceng sama guru saya pergi ke kecamatan untuk ikut lomba. Ya, walaupun kalah, ya itu udah biasa, udah kita terima. Menariknya ketemu pemenangnya, ketemu lagi di SMP dan di SMA. Jadi rival terus. Ketemu lagi dengan dia. Malah jadi teman gitu ya kan? Ya kita bertemu. Iya, jadi kenal banyak orang. Nah, itulah satu pengalaman yang mungkin pernah saya dapatkan sehingga kalau ditanya apa passionnya ya saya tidak tahu. Saya menyenangi kegiatan-kegiatan sifatnya keterampilan. Saya senang juga membaca buku. Nah itulah kalau ditanya seperti itu saya nggak bisa. Tapi yang saya paling trauma itu renang. Wah. Ada apa ini dengan renang? Karena waktu kecil pernah mau tenggelam. Oh. Yang namanya anak kecil dulu kan mainnya di sungai. Iya. Ya, di sana sungai waktu masih bersih-bersih kayak sekarang. Terus sekarang kita kembali tengok ke tempatnya, udah nggak bersih lagi. Sudah jauh dari masa yang dulu. Dulu bersih sungai itu.
Nah, itulah trauma, kenapa saya paling trauma dengan air. Nggak bisa saya. Itu. Berarti nggak ada tuh passionnya berenang tuh nggak ada. Nggak ada. Saya takut berenang sampai sekarang. Nggak ada itu berarti. Passionnya berenang tuh nggak ada. Takut. Berarti kalau ditanya pergi ke pantai atau ke gunung, pilih ke gunung dong, Pak. Kalau ke gunung sesungguhnya juga tidak juga. Oh gitu. Karena memang apa ya, ketinggian pun juga oksigen ya. Saya juga nggak kuat itu sebetulnya. Kalau dulu mungkin iya. Waktu saya sampai ke perguruan tinggi masih sanggup saya. Karena dulu saya di pramuka, ya. Juga latihannya juga sama. Latihannya juga rappelling. Kayak tapi itu biasa bagi saya. Tapi sekarang setelah saya habis kena COVID, sudah agak sedikit berkurang kalau saya harus naik ketinggian. Di oksigen terutama. Berarti dulu lebih aktif di organisasi yang di luar Buddhis lebih daripada di Buddhis ya, kayak pramuka gitu ya. Ya betul, memang di luar Buddhis saya banyak kan. Korelasinya agak jauh gitu ya. Nah, semakin menarik. Iya, semakin menarik gimana nih? Nah, berkaitan setelah atau waktu Bapak berkuliah. Untuk teman-teman yang tahu, mungkin teman kuliah gitu, bagaimana mereka mengenal sosok Supriyadi itu sendiri? Mungkin dulu seperti apa sih Bapak ketika masa kuliah? Ya, saya menyadari ya, satu kan bahwa saya itu dari kampung. Dan mungkin termasuk komunitas kecil ya. Mahasiswa beragama Buddha. Dan tinggalnya juga jauh karena saya mendapatkan tempat kuliah itu di Surakarta di Solo. Apa dulu namanya Sipan Maru ya, SPMP itu. Ya, jadi pilihannya itu di sana adalah ada 2 pilihan waktu itu. Pilihan di Undip sama pilihan di UNS. Dari jalur nilai? Enggak, dari tes. SBMPT. Nah, sekarang SBMPTN ya. Iya, iya. Oh, Di jalur tes. tes UTBK. UTBK. Tes. Nah, di antara pilihan itu diterimanya di FKIP UNS. Ya sebetulnya kalau dari sisi jurusan di SMA ya jauh. Saya walaupun gini dulu SMA-nya SMA IPA namanya. Itu ada IPA, IPS adanya. IPA, IPS. Sama kita. Setidaknya kita sama. Iya. Bisa sama di situ. Tapi diterimanya di FKIP UNS, jadi itu ya tengah-tengah ya. Ya antara IPA dan IPS ya jauh ya. Karena dia termasuk humaniora ya, di pendidikan. Dan di situ menarik jurusannya emang orang pada nggak mengenal. Prodi saya adalah pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan. Nah itu prodi yang mungkin banyak orang tidak terpikirkan karena itu adalah administratur sebetulnya, bukan jalur guru. Karena bicara administrasi yang dikembangkan di situ. Pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan. Nah, justru saat ini teknologi pendidikan itu menjadi prodi S2. Jadi S2 malah. Ya, dari S2 tuh lalu di S2 di pendidikan ada manajemen pendidikan, ada teknologi pendidikan, ada evaluasi pendidikan. Itu di prodi S2. Nah, kami di S1 sudah ada prodi itu. Nah, tapi ini prodi yang tidak menarik ya. Jarang ya. Karena lama-kelamaan saya tidak punya, tinggal 1 adik kelas saja setelah saya terus. Sudah tidak dilanjutkan lagi untuk prodi S1-nya. Yang ada di UNS itu. Nah, itu prodi terakhir. Nah, sehingga kalau ditanya bagaimana kondisinya ya seperti orang desa masuk ke kota ya. Itu harus tahu sendiri suasana batinnya seperti apa. Jadi belajar jadi anak kos. Pertama kali anak kos merantau jauh dari orang tua. Ya lumayan Solo Kudus agak lumayan agak jauh. Nah kalau kakak saya ada di Semarang, nggak jauh lebih dekat daripada Solo kakak saya. Disitulah kemudian saya mencoba untuk membangkitkan semangat diri saya. Dengan cara apa? Masuk organisasi.
Ya, salah satu menarik adalah pramuka. Bagi saya anggap ya itu agak sedikit memberi sesuai dengan suasana batin saya. Karena waktu itu belum ada yang lain-lain, baru ada pramuka, menwa, kemudian bela diri. Gitu. Nah di pramuka WNS menarik. Dari pramuka WNS inilah mungkin kemudian muncullah kita punya kewajiban pengibar bendera setiap 17. Oh, Jadi malah anehnya di iya. sana belum ada paskibra. Semua dikerjakan oleh pramuka. Dan bukan menwa juga ya. Bukan Iya, bukan menwa Unik. unik. Menwa tugasnya menjaga apel. Oh, malah gitu. Tapi menjaga. pramuka bertugas 2. 1 P3K, yang kedua pengibar bendera. Dan itu sampai terakhir saya lulus masih terus dijalankan. Sampai hari ini bahkan masih dijalankan bahwa pengibar bendera adalah dari pramuka. Oh, Bukan malah dari menwa. ini ya. Unik ya. Unik Ini ya. keunikan di WNS. WNS. Nah dari sini kita juga melahirkan WNS ini, pramuka WNS melahirkan marching band. Karena kita punya korsik juga. Jadi di pramuka WNS ada alpatan korsik. Jadi kalau ada upacara itu yang meniup trompet, niup pengiring upacara itu bukan dari menwa tapi dari pramuka. Kita punya alat itu semua. Dan kita juga banyak yang kita lakukan selama di pramuka. Termasuk pelatihan kursus instruktur muda lalu lintas. Kita menggandeng semua pramuka se-Surakarta. Kita kerjasama dengan Ditlantas. Kita juga melakukan yang namanya pelatihan SHAR survival waktu itu. Kerjasama dengan dari Lanuma dan Lanu. Sehingga itulah saya mengenal di situ. Beberapa teori lalu lintas, beberapa teori rappling, teori survival. Kita belajar dari pramuka itu. Dan inilah sesungguhnya ya satu proses pelatihan yang mungkin membentuk kepribadian menurut karakter saya itu. Semua proses pramuka. Pramuka berarti udah mengabdinya ke pramuka gitu, zaman mudanya. Ini juga jadi pesan untuk sobat nih. Kalau kuliah, sekolah jangan kupu-kupu. Kupu-kupu. Waduh. Kuliah pulang. Kuliah pulang. Adakah di sini teman-teman yang kupu-kupu? Iya, mending kura-kura. Kura-kura. Waduh. Kuliah rapat. Gak pulang-pulang gitu, gak pulang-pulang. Gak pulang-pulang gitu. Ya. Oke, berarti yang dari FKIP ini yang memperoleh gelar dokter Andes itu. Ya, di pendidikan. Dan saat itu masih DRS. Nah, berikutnya baru jadi SP. Pada pendidikan. SPD. Itu sudah peraturan tahun 80 berapa ya? 93 atau 92 itu jadi SPD. Terus 91 masih DRS. Kecuali yang ekonomi itu udah SE semua. Oh, SE. Kalau seperti prodi teknik, ya itu di insinyur belum ada ST, ya masih IR. Sehingga kalau ditanyakan ST atau IR, tanya masa lulusnya. Iya, gitu. benar. Masa lulusnya. Lulusnya tahun berapa? Nah, itu DRS-nya di FKIP. Oke. Ini sudah cerita soal yang S1 ya, Pak. Kita mau tahu juga yang magisternya, Pak. Magister. Ya, kalau itu cukup panjang. Karena itu saya lakukan semenjak saya sudah bertugas di PNS ya. Sudah menjadi ASN di Kementerian Agama. Satu saya belajar masih di Dijen Bimas Hindu dan Buddha. Sampai saya menjadi Pembimas Buddha Kanwil DKI Jakarta. Jadi cukup panjang saya sebetulnya, karena hampir 5 tahun. Ya, karena ya kesibukan dan sehingga 99 saya masuk, 2004 baru selesai. Itu jaraknya lumayan jauh juga ya Pak, antara S1 dan S2 mulainya. Iya, kalau zaman dulu kan sekolah nggak mudah. Iya. Orang tua mungkin nggak bisa membiayai sekolah biaya sendiri.
Nah, kerja dulu. Jadi saya lulus tahun 91 dari UNS. 93 saya menjadi PNS di Kementerian Agama. 93, 99 lah saya baru mau belajar lagi untuk level magisternya. Itu saya kerjakan di UKI Jakarta. Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Oh, Universitas Kristen. 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 Nah, kenapa? Kudus. Ya karena yang memang kita bisa belajar setelah jam kerja. Oh. Kelas karyawan. Ya, Kelas karyawan. Ya, sekarang kelas karyawan. Iya, sekarang Dulu ada kelas masih karyawan, Mas. dibolehkan. Oh gitu. Yang sore. Sore. Sore sampai malam. Jadi kalau udah selesai jam 4 berangkat kerja, saya berangkat ke kampus, ya paling pulang jam 9, jam 10 baru sampai rumah. Itu udah biasa. Wah. Itu deh, itu aja. Itu berarti ada korelasinya tersendiri dari setelah menjadi PNS terus langsung S2 atau memang dari S1-nya juga sudah sebenarnya pengen nih untuk S2 tapi memilih untuk kerja dulu dan menjadi PNS gitu. Ya sebetulnya bukan pikiran itu ya, karena kalau zaman dulu yang namanya lulus S1 itu menjadi modal untuk kita melakukan suatu aktivitas karena pekerjaan itu. Jadi rata-rata tahun-tahun itu adalah lulus S1 bekerja. Nah, untuk S2 itu adalah pengembangan. Nah, kenapa pengembangan? Karena ada beberapa bidang pekerjaan yang berkaitan dengan pendidikan. Maka saya ngambillah di jurusan pendidikan. Selain juga mengambil satu linearitas kerjasama dengan S1-nya. Sama-sama pendidikan. Itu korelasinya. Kalau anak sekarang kan lulus S1, lulus S2. Iya. Nggak peduli dari mana biayanya. Kalau zaman dulu berpikir jauh. Anak dulu gitu. Ya, berarti ada ini ya dong, ada kesambungannya kayak oh ya, saya setelah S1 ingin jadi PNS gitu. Atau memang belum ada pemikiran jadi PNS sebenarnya sama sekali. Iya. Ya gini, masa-masa dulu itu kalau orang sudah bisa bekerja di lingkup pemerintahan, itu ada rasa kebanggaan tersendiri. Dan hampir semua keluarga saya, dari kakak saya juga PNS yang pertama, kakak ada nomor 2 juga PNS, kakak saya nomor 3 juga PNS. Nah, saya pun tergerak jadi PNS. Bahkan adik saya pun juga akhirnya jadi PNS. Nah, jadi kami ini keluarga pegawai negeri semua, dari mulai bapak saya sampai ke adik saya, kecuali ibu saya. Memang nggak banyak PNS. Itu adalah satu satu situasi yang terjadi saat itu, di mana peluang kerja itu masih terbuka untuk di pemerintahan. Nah, sebetulnya kalau ditanya kenapa milih di Kementerian Agama, ya saya nggak memilih sebetulnya. Karena saat lulus itu saya juga ada banyak peluang, ada beberapa instansi yang saya lamar. Ada di Kemendikbud, ada di BKKBN, ada di Kemenak juga. Jadi saat itu kita punya kesempatan melamar sampai tiga Kementerian. instansi. Nah, tapi di tahun 92 itu 91-92 itu ya song semua. Song semua. Tapi kemudian saya diajak tadi setelah saya ketemu dengan salah seorang pegiat itu, disarankan, udah kamu ke Jakarta. Kamu ke Jakarta, di sana ada Kementerian Agama, ada Bima Buddha, banyak membutuhkan karyawan. Ikut tes di Jakarta. Karena ikut tes Jakarta ternyata lebih terbuka peluangnya. Gitu. Nah, kalau tesnya di Jawa Tengah, di Semarang, sangat sedikit peluangnya. Nah, saya masuklah ke Jakarta. Tes di Jakarta. Agak jauh soalnya ya, dari pendidikan ke Kementerian Agama itu lumayan jauh. Ya kan? Nah, inilah yang kemudian tahun 93 tes, 93 diterima. Jadi pegawai di Kementerian Agama di Dijen Bima Silu dan Buddha.
Masih digabung tuh dulu. Iya, sikap. Masih Hindu dan Buddha. Masih menjadi satu. Hindu dan Buddha. Nah, di sini proses itu terjadi dan kebetulan pekerjaan saya juga sama dengan bidang saya. Karena saya ditempatkan di bidang pendidikan. Jadi Kementerian Agama itu ada 2 bidang pekerjaan, bidang urusan agama dan pendidikan agama. Nah, saya ditempatkan di bidang pendidikan agama. Apakah itu awal mula dari buku-buku kurikulum? Iya, bisa jadi. Iya ya. Benar. Masuk akal. Iya, jadi makin menyebar. Buku-bukunya kan makin banyak buku pendidikan agama Kita budaya. nanti Bukunya pancaran pancaran bahagia. Sekarang kalau tahu masih ada nggak buku itu? Kalau kita ke museumnya di Budayana mungkin masih ada. Masih ada. Oh, ada museumnya berarti. Di Budayana masih punya museum apa ya, koleksinya dari museum zaman Sukong ya. Oh, Kayak masih ada. Itu kalau kita boleh tahu tuh, siapa sih sosok yang membawa Pak Supriyadi ke Jakarta itu? Iya. Sosok pegiat itu. Iya, ada satu orang tokoh muda di Jawa Tengah namanya Hadi Suparno. Hadi Suparno Budipala. Itu salah satu pegiat pendidikan di Boyolali, Semarang. Itu yang ketemu saya pertama kali di pertemuan pemuda di Jawa Tengah. Ya kebetulan biasalah seperti kalian ngumpul begini toh. Nah, ngumpul Patria diskusi ya kebetulan ada sedikit keberanian saya ngomong di depan forum. Setelah kemudian saya didatangi, tawari, sampean mau nggak bantu saya? Bantu apa gitu? Bantu di sekolah tinggi atau di Institut Agama Buddha itu. Dan prinsip saya dari dulu begitu, selesai saya sekolah, ya saya tidak mau di rumah. Karena saya berusaha untuk ya mengurangi beban orang tua. Agar saya juga bisa hidup mandiri. Karena kebetulan saat saya di UNS itu dengan pramuka juga suka ngajar pramuka gitu. Jadi paling tidak dikit-dikit masih dapat apa ya, dapat uang jajan lah dari pramuka. Lumayan. Nah, dan di pramuka juga belajar usaha. Jadi kegiatan begini kami bersama dengan teman-teman yang dari teknik dan teman-teman yang dari apa ya, beberapa teknik arsitek dan sebagainya itu kan belajar tentang sablon. Jadi kami dulu jualan kaos pakai sablon. Dan saya termasuk yang punya kesempatan untuk mendesainnya. Jadi jualan kaos, kemudian jualan shawl. Pramuka dulu dengan shawl lebih dekat karena setiap pramuka pasti pakai shawl. Selain apa? Selain kacu merah putih ada shawl. Nah, salah yang kita saya buat macam-macam itu. Nah, belajarlah dari situ tentang sablon. Lagi-lagi keterampilan ya. Lagi-lagi dan ada bisnisnya juga. Jadi belajar ada wirausahanya di situ. Saya juga belajar juga membuat mock up dari PVC pakai lem. Jadi teman-teman arsitek ya kalau mau ujian kan bikin model. Iya, mock up. Nah, saya juga bikin itu. Dapat dorongan dari dia. Ayo kita kerjakan bareng di mana? Di kampus. Di mana? Di mes. Namanya posko pramuka. Kita di situ bekerja. Ya, dorongan tadi dapat tambahan uang. Ada mesnya. Ada sanggarnya namanya sanggar. Ada sanggar. Punya tempat. Ya, markas lah sekarang namanya. Markas. Base camp. Ada base camp ya. Base camp. Dan kadang-kadang juga tidurnya base camp juga. Gitu, gak pulang ke kos. Apa rasanya itu di situ ya? Gitu. Ada hawa-hawa lain-lain nggak ya itu ya? Di situ. Ini ada hawa-hawa yang gimana? Panjang kan? Sepertinya ya. Jadi jangan dilihat enak terus, susah juga sebetulnya, tapi itu dinikmatin saja sebagai anak muda. Proses. Sama kayak tadi kan, proses dari karyawan biasa menjadi sekarang sudah menjabat jadi seorang dirjen. Nah, berkaitan dengan dirjen nih, selama kepemimpinan Bapak di Dirjen Bimas Buddha, apa hal yang paling berkesan? Sangat-sangat berkesan.
Apa ya? Kesan apa dulu nih? Yang positif, Oh, positif dong. Yang sangat membanggakan, yang sangat mengagumkan. Mengagumkan. Ya. Ini ya, banyak orang berpikir beranggapan jadi pegawai negeri sipil atau ASN atau PNS itu apa ya, santai itu. Datang pagi, istirahat, pulang sore, dibayar. Datang, pergi jalan-jalan, pulang, dibayar. Nah, kesan seperti itulah yang kemudian sedikit menjadi apa ya, gejolak dalam diri saya. Karena saya sejak pertama jadi pegawai itu, ya bisa jadi kerja saya itu 24 jam juga. Karena saya masuk pertama jadi pegawai itu mendapatkan pimpinan seorang polisi. Dan banyak pekerjaan itu juga saya mendapatkan kesempatan untuk melaksanakannya. Dan bahkan juga saya harus mengerjakan pekerjaan itu tengah malam. Dan harus selesai pada subuh. Coba dielaborasi. Karena untuk meyakinkan itu, beliau tengah malam juga pernah ke rumah. Meyakinkan, melihat apakah betul saya kerjakan. Sampai segitu ya? Tapi saya katakan, Bapak pulang saja. Pokoknya besok pagi subuh udah sampai ke tempat meja yang Bapak perintahkan. Itu bekerja itu dengan saya lakukan. seorang ini. Nah, sehingga kalau kemudian ada asumsi opini ya tentang PNS yang santai itu, nah, sesungguhnya itu harus saya patahkan. Nah, semenjak saya diberikan amanah jadi dirjen, maka yang saya lakukan pertama adalah membuka mindsetnya. Apa mindset itu saya buka dengan cara apa? Dengan satu tagline. Semakin dekat melayani umat, kita ada karena umat sudah ada. Dalam. Jujur masuk main. Inilah yang harus saya teruskan sampai saat ini agar mereka menyadari bahwa institusi Bimas Buddha ada karena ada umat Buddha. Bahwa kalian diangkat menjadi PNS karena ada umat yang dilayani. Kalau nggak ada umat dilayani, nggak ada kebutuhan pegawai. Betul. Kalau nggak ada umat, juga nggak akan ada institusi di Bimas Buddha. Karena itulah maka harus semakin dekat dengan umat. Nah, ini harus kita lakukan, kita gelorakan dalam diri value-nya semua ASN kita. Sehingga saya katakan berkali-kali, kita hadir di masyarakat bukan karena siapa, bukan karena organisasinya, bukan karena ketokohannya. Tapi siapapun yang lebih pertama, lebih dahulu mengundang kita, itulah kita jadikan prioritas. Artinya tidak boleh membeda-bedakan. Sehingga saya berada di RT pun saya hadir, di level wihara kecil pun saya hadir, di wadah besar pun hadir. Bagi saya tidak boleh memilih itu. Sehingga dengan demikian maka tidak ada kecemburuan bahwa ternyata memilah dan memilih. Saya tidak mau itu. Nah, dengan cara itu ya saya melihat bahwa para umat itu tidak menganggap saya sebagai apa ya, sebagai orang yang gila hormat atau orang yang minta dihormati, tidak. Tapi saya menempatkan saja sebagai apa ya, pelayan mereka. Apa yang bisa saya lakukan untuk mereka, itu saya lakukan. Itulah kesan saya sehingga saya melihat penerimaan masyarakat Buddha itu tidak, ya mudah-mudahan tidak kamuflase ya. Mereka bisa menerima dengan apa adanya siapa saya, dan saya tidak pernah mau mendapat layanan yang aneh-aneh. Bahkan kadang-kadang saya tidak jalan sendiri. Kadang-kadang saya cari tempat penginapan sendiri. Bagi saya itu biasa. Soalnya sudah terbiasa dari zaman mudanya pun berusaha sendiri, mandiri ya kan? Ikut pramuka. Jadi udah terbiasa gitu untuk ya tanpa harus banyak dilebih-lebihkan juga sudah biasa jadinya. Setuju sih. Nah, jadi itulah
Jadi di pramuka itu kan ada Trisatya dan Dasa Dharma. Itu yang memberikan value. Nah, demikian pula teman-teman kalau di Patria punya value itulah value yang dipegang. Karena saya yakin value itu pasti baik, tidak ada value yang jelek. Apalagi udah bertahan lama. Iya. Ini pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Ada 30 sesuatu. tahun Patria kan pasti ada value kuat. Apa value itu? Harus dipegang. Apa value itu? Bermoral, sukses, mandiri. Oh, oke. Ada Bermoral, mandiri. sukses. Ada mandirinya juga. Berarti kita juga harus belajar itu. Bagaimana cara kita untuk memajukan, Iya. untuk berkarya lebih. Itu kan contoh masa lalu. Apakah cocok dengan masa sekarang? Tentu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Tidak mungkin lagi sampai nyablon lagi, tidak mungkin. Digitalisasinya udah. Karena sudah ada mesin printer cetak yang Iya. tepat. Gitu. Tapi ada lagi yang bisa kita masih belum berubah. Contoh apa itu? Sablon rubber ya. Yang press. Iya, itu ada kan yang masih nggak press, jauh ya. berbeda Iya. sebetulnya. Hanya dulu kan pakai yang namanya membuat screen begini. Ya, kemudian kita pakai kertas minyak, pakai rugos, kemudian kita tempel. Kita sinari. Oh, Nah, itu dipanasin. dicabut, kita semprot. Sablon pakai awalan M3 namanya. Aromanya udah sangat kuat sekali. Nah, sekarang nggak ada lagi. Tapi masih mungkin ada yang beberapa percetakan masih berlaku. Seperti sablon-sablon masih bau, itu Iya. bau M3 namanya. Oh. Kan ada toh Iya, yang masih bau. Iya, masih agak ada aroma Itu gitu. bau M3 namanya. Itu cairan yang memang sangat kuat untuk bisa menempelkan di media. Entah baju, entah kertas, sebagainya. Kop surat pun dulu juga sama. Belum ada printer warna zaman tahun 1986. Belum ada printer warna 86. Pura-pura printer warna, mesin apa? Lab apa namanya? Komputer aja masih belum banyak. Oh iya. Nah, saya mengenal komputer tuh baru ya tahun 91 itu. Itu baru mengenal komputer yang namanya apa itu? 91. Apa komputer DX itu apa namanya? DEX. 386, 385. Ya, itu pakainya DOS dan dot matrix gitu. DOS dulu. Jadi ada dua disket, ada dua. Iya, pakai disket. Iya. Masuk DOS dulu, di booting, masuk. Nanti masuk lagi disket. Nanti baru nemu desktopnya. Oh gitu. Iya. Sekarang orang nggak tahu itu. Itu sejarah masuknya pertama kali komputer di situ. Disket tahu disket kan? Tahu kan? Itu pun saya belajar mana? Belajar di kampus tadi. Maka saya merasa mendapat banyak hal dari kampus IAB Semaratunda itu. Sehingga saya banyak kenal dengan para biku, termasuk mengenal Sukong pun di situ saya. Nah, sekali-kali tengok kampus Semaratunda di Boyolali Ampel. Gimana, Bapak Wijen? Nanti kita buat tour ya kali. Tour ya? Menarik ya. Oke. Tadi udah Pak yang paling berkesan nih. Yang kedua pertanyaannya mungkin yang menjadi tantangan terbesar atau titik terendah lah. Waduh, titik terendah. Ya. Apa itu, Pak? Titik koma. Ya, gini ya. Umat Buddha ini jumlahnya nggak banyak. Dari data BPS saja hanya 0,78%. Kalau dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia 280-an atau 90 juta, paling-paling hanya sekitar 2,5 juta. Iya. Itu catatan secara resmi di BPS. Jumlah rohaniwan kita nggak lebih dari 400 orang. Dari semua sangga. Dari semua dari Sangha. Yang resmi ya. Karena banyak beberapa yang masih sama nera itu ya. Yang kita itu yang udah biku-bikuni, suhu dan itu semua kita hitung. Kemudian jumlah pandita kita juga nggak banyak juga. Pandita kita sekitar berapa ya? 2000-an lah pandita. Semua organisasi. Artinya yang kedua jumlah wihara. Jumlah wihara kita sekitar 4.000-an. Jadi kalau kemudian saya konversi, ini kan terlalu sedikit. Katakanlah 2,5 dibagi 4.000 aja, itu paling-paling satu wihara sekitar 500. Iya. Harusnya gitu ya. Harusnya.
Harusnya. Kalau saya hitung secara random. Secara Nah, kemudian kita kaitkan dengan jumlah organisasinya. Organisasinya banyak sekali. Jadi tercatat hampir 50-an organisasi besar yang berada di Indonesia. Nah, inilah sesungguhnya persoalan yang saya katakan mengapa soliditas umat Buddha ini kecil. Ini tantangan kita besar adalah tentang bagaimana kita membangun sebuah soliditas bersama. Karena dengan kondisi ini, maka kita lihat masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Contoh saja, saya berusaha mempertemukan para pemuda. Itu baru terjadi kemarin tahun 2024 ya. 24 ya, 2024. Yang Sumpah Pemuda itu ya. Ya. Saya sudah merintis sejak awal sebetulnya. Saya sudah coba ketemukan sejak saya 2003 2004 saya jadi Bimas Buddha itu sudah mempertemukan komunitas yang namanya mahasiswa Buddhis se-DKI Jakarta, juga komunitas Gema Budi dan Hikmah Budi. Saya akan pertama kali pertemuan di Gedung Juang 45. Itu zaman saya dari Pembimas. Saya ajak ketemu diskusi. Nah, dulu ada namanya tokoh, udah meninggal beliau almarhum, kita doakan semoga berbahagia. Namanya Pak Winanto Sujas. Saya ajak menjadi pembicara saya, karena saya anggap dia adalah saat itu orang yang punya pengaruh. Kompetensi ya. Dengan Mr. Po. Mr. Po itu waktu itu pertama kali menjadi ketua umum Gema Budi. Karena tahun 2002 dilantik, saya menyaksikan pelantikan sebagai ketua Gema Budi, dan juga ketua Hikmah Budi waktu itu namanya Dijaya. Ini 3 orang saya ketemukan untuk bertemu dengan para pemuda. Itu saya awali. Terus berlanjut sampai terakhir 2018. Saya ketemu lagi para pemuda, semua elemen saya undang. Waktu saya masih direktur. Kebetulan masih ada anggaran, kami ketemukan di Bali. Lumayan, kamu di Bali ya. Terus berproses, terakhir saya ketemukan di Magelang dengan nama Yobana. Nah, disitulah ini ada ceritanya nih. Disitulah saya memahami bahwa teman-teman Patria itu menjadi bagian dari Executive Committee Expo di World Fellowship Buddhist Youth. Nah, itu bidangnya adalah entrepreneur. Nah, karena ini kita bicara agama, saya jalan ngobrol sama komponen pemuda. Ayo kita ubah, kita kerjakan, kita tingkatkan level internasional dengan tema social entrepreneur. Ini upaya kita. Ternyata tantangan ini kan nggak mudah, banyak persoalan yang kita hadapi. Di sini saya ingin tahu, ternyata banyak komunitas pemuda ini juga tidak mudah untuk dipertemukan, untuk menyatukan satu visi bersama. Ini satu contoh untuk masalah pemuda. Hati-hatinya, ya kegagapan, keegoan itu masih ada di dalam setiap organisasi. Tugas berat inilah tidak hanya untuk pemuda, tapi juga untuk yang tua-tua. Nah, karena itu, kalau ke depan umat Buddha itu pengen semakin maju, ya harus mulai membuka diri. Kita tidak saling menafikan keberadaannya, justru kita menguatkan, saling belajar. Apa yang menjadi praktek baik ada di tempat ini, dapat diadopsi, dikerjakan di tempat yang lain. Itu pun saya lakukan selama ini. Jadi saya melihat beberapa institusi eselon 1 yang lain bekerja, saya melihat mana yang bisa saya adopsi, mana yang baik-baik saya ambil. Sehingga dari situlah kemudian saya membuat program-program yang semuanya adalah berbasis keumatan dan mengambil beberapa analog dari kegiatan dari teman-teman eselon 1 yang lainnya. Sehingga kami mengadakan kami berusaha seperti mengadakan
Wesaka Sananda, Iya. gerakan 1 bulan penuh dalam rangka menyongsong Waisak. Kemudian ada lagi apa tadi itu gerakan ekoenzim, gerakan berpuasa. Puasa. Awalnya kita berpuasa itu adalah berpuasa atas sila, tapi ternyata teman Maitreya tertarik, Iya. mau ikut. Terus bagaimana? Oke, apa temannya? Kita bikin gerakan bervegetarian. Oh. Hal seperti inilah yang kemudian ingin saya jadikan sebagai suatu upaya merekatkan. Jadi tantangannya ya tadi itu bagaimana mempertemukan ya, para komunitas ini agar bisa melihat sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tapi itu bisa dilakukan antara Patria, teman pemuda yang lainnya. Gimana? Udah panjang ya kita mendapatkan banyak hal di sini. Banyak ya. tuh. Dari wejangan-wejangan pemuda, gimana Betul. cara kita berkolerasi dengan yang lain. Dan juga pasti kisah kehidupan Bapak nih ya. Tuh, Jadi inspirasi bagi kita semua Bagi kita. pasti. gimana teman-teman? Boleh kalau ada yang mau tanya-tanya Bapak gitu ya. Boleh di kolom komentar kalau ada yang masih kepo-kepo ini. Yang masih kepo-kepo gitu kan. Boleh. Nanti dititip pertanyaannya ke Ke siapa aja boleh. Kan ada ini juga IG-nya di Jen Bimas Buddha. Iya. Kegiatan-kegiatannya. Siapa tahu pengen melihat gitu kan. Bagaimana sih kegiatannya? Kan ada Instagramnya juga dari Jen Bimas Buddha. nih gitu. Wah, Oke Pak, mungkin cukup sekian Pak untuk Baik, episode baik, kali ini baik, Pak. Terima kasih banyak atas Kehadirannya. sama-sama. kehadirannya, atas kebersamaannya juga Pak. Dan pastinya nantikan di episode yang berikutnya juga. kita mau makan bakso dulu teman-teman. Udah Makasih. ngiler ya. Ngiler nih. Tadi. Udah nungguin udah dari nih. Oke, sampai jumpa Sobat Podpet di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih teman-teman.